Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 12b. Hidup senang, mati tenang. Sumber, kumpulan artikel dan ceramah Ajahn Brahm. Narasumber, Ajahn Brahm. Penghimpun, Handaka Wijananda. Penerjemah, Chuang. Penyunting, Handaka Wijananda. Cetakan pertama, Februari 2009. Ehipasiko Foundation. Bab 16. 5 rintangan. Sebuah ceramah yang diberikan oleh Ajahn Brahmawangso di Bodhinyana Monastery pada 15 Agustus 2001. Lanjutan. Niat buruk dan amarah. Sebelumnya, telah saya sebutkan di ceramah-ceramah ini bahwa niat buruk bercokol sangat dalam. Niat buruk inilah yang menghentikan Anda mengenyam kebahagiaan. Niat buruk tidak mengizinkan Anda bahagia, dan niat buruk dapat menjadi begitu agresif. Ada sebuah kisah yang diadaptasi dari Udana tentang siluman pemangsa amarah, yang tidak akan saya ceritakan dengan terperinci di sini, karena barangkali Anda telah sering mendengar kisah ini. Anda memberi siluman itu kemarahan atau agresi, dan dia menjadi bertambah kuat. Itulah sebabnya, untuk membersihkan kotoran batin, kita sedikit menepuknya. Tetapi jika kita mencobanya dengan niat buruk, kotoran batin itu bahkan menjadi lebih buruk lagi. Itu berasal dari sebuah rasa akan adanya diri. Ini adalah niat buruk terhadap niat buruk. Dan bukan begini caranya. Buddha berkata bahwa metta, cinta kasih, adalah cara untuk mengatasi kotoran batin itu. Bukan niat buruk. Itulah mengapa para biku di sungai Waggumuda melakukan suatu asubha kamathana, terperosok ke dalam niat buruk yang parah terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka melakukan bunuh diri. Vinaya Pitaka, Introduction to Parajika 3. Buddha telah berkata, "Para biku, itu adalah jalan yang salah. Seimbangkan praktek kalian." Meditasi asubha bagus untuk mengurangi dan menekan nafsu indrawi, tetapi niat buruk membutuhkan cinta kasih, membutuhkan kelembutan pikiran, dan hal itu perlu ditilik dalam meditasi kita. Saya sering berkata bahwa orang-orang di wihara ini tidak bisa masuk ke dalam meditasi mendalam karena salah satu halangan paling besar adalah niat buruk terhadap diri sendiri, atau niat buruk terhadap objek meditasi, bukan karena niat buruk terhadap orang lain. Anda dapat melihatnya dengan mudah. Maksudnya adalah ketika Anda sedang bermeditasi, ketika Anda mengamati napas, Anda memiliki niat buruk terhadap napas. Dengan kata lain, Anda berusaha menaklukkan napas itu. Anda menggunakan kekuatan macho Anda. "Aku lebih kuat dari kamu." Menggenggam erat napas itu seperti tukang pukul di klub malam. "Inilah caraku meringkus napas, dan aku akan menahannya di sana." Agresi itu adalah niat buruk, dan Anda akan temukan bahwa Anda dapat memegang napas selama sesaat. Tetapi karena anicca, ketidakkekalan, begitu Anda kehilangan cengkraman Anda, napas pun kabur menjauh. Napas akan berlari dengan kencang dan tidak kembali. Seluruh stres akan hal itu tidak akan pernah mengizinkan pikiran untuk duduk manis. Itulah mengapa dalam meditasi ini adalah baik dari waktu ke waktu untuk melakukan meditasi cinta kasih. Saya tidak maksudkan dalam sebuah meditasi mendalam dengan melakukan "semoga semua makhluk bahagia" sebagai sebuah latihan verbal, tetapi cukup ingat saja apa makna cinta kasih, dan membawa mood cinta kasih itu, membawanya ke dalam pikiran, dan lembutkan pikiran. Tempatkan mood cinta kasih itu pada napas, dan dengan begitu Anda bermeditasi pada napas dengan metta.
Meta dan anapanasati bersatu padu. Anda mengamati napas dengan begitu lembut dan Anda temukan napas berdiam di sana. Anda tidak berusaha menggenggamnya, memegangnya dengan kekuatan, atau bertarung seperti seorang prajurit. Anda menjadi welas asih seperti seorang Buddha. Dan dengan welas asih itu, kebaikan dan kelembutan, Anda dapati memegang napas menjadi lebih mudah dan menjadi jauh lebih mudah mengembangkan meditasi yang mendalam. Saya ingat suatu masa ketika saya memulai sebuah retret meditasi. Saya begitu lelahnya sehabis banyak pekerjaan, datang ke retret itu dan memberikan ceramah sambutan. Dan kemudian setelah ceramah itu saya pikir, baiklah, sekarang waktunya saya bisa bermeditasi. Adalah luar biasa memberi meta pada napas, dan saya mengalami sebuah meditasi mendalam yang mengagumkan. Bahkan sepanjang malam saya mendapatkan mimpi bermeditasi. Saya bangun pada pagi hari dan nimitta ada di sana seketika saya bangun. Adalah hal luar biasa memadukan cinta kasih bersama dengan napas. Dan jelaslah bahwa petang itu mungkin karena kelelahan, rintangannya adalah niat buruk. Namun saya menangkapnya dan memberinya penangkal dengan hasil yang luar biasa. Jadi ketika Anda mampu melihat rintangan ini dan benar-benar berusaha memberikan penangkal yang benar, yang terjadi sungguh luar biasa. Dan tentu saja, satu-satunya jalan sejati yang dapat Anda ketahui apakah itu adalah niat buruk adalah dengan mencoba meta. Jika berhasil, Anda tahu, ternyata itu si niat buruk. Setelah itu, Anda tahu niat buruk dapat benar-benar menjadi sebuah rintangan yang sangat halus. Dan Anda hanya tahu melalui praktek bahwa jika penangkalnya berhasil, maka itu adalah niat buruk. Saya tidak benar-benar mampu melihat niat buruk yang ada pada saya petang itu. Saya tidak dapat mengenalinya sebagai niat buruk. Saya hanya memiliki intuisi untuk melakukan praktek cinta kasih dan berhasil. Kadang-kadang cara niat buruk mewujud tidak dapat Anda sadari. Nyaris tak terlihat. Jika meditasi tiba-tiba menjadi lebih mendalam dengan menggunakan cinta kasih, maka Anda tahu bahwa rintangannya adalah niat buruk. Dan Anda juga dapat melihat bagaimana niat buruk itu menjadi rintangan menuju kebijaksanaan. Beberapa dari rintangan ini begitu halusnya, sehingga mereka tampak seperti makhluk yang tak terlihat, seperti para hantu. Mereka menghalangi jalan, tetapi mereka begitu halus dan samarnya, sehingga Anda benar-benar tidak mampu melihat mereka menghalangi jalan. Tetapi pengobatan yang Buddha berikan memang sesuatu yang manjur. Kegelisahan dan penyesalan. Ketika mengalami udacca, kukucca, kegelisahan pikiran, Anda semua tahu hal ini. Ketika Anda sedang bermeditasi, pikiran maju dan mundur. Anda berusaha untuk membuatnya berhenti berpikir, untuk berhenti mondar-mandir. Tetapi pikiran tidak mau diam. Rintangan ini sangat dekat dengan niat buruk. Tetapi jika Anda mengamati dengan lebih dalam, Anda akan temukan bahwa rintangan ini bukanlah niat buruk. Itu hanyalah pikiran yang sedang mencari-cari kesalahan. Ini adalah kurangnya kecukupan hati. Dan itulah sebabnya kata kecukupan hati itu begitu dahsyatnya. Jika cinta kasih tidak berhasil, cobalah mengembangkan kecukupan hati. Kecukupan hati berkata kepada siluman pemangsa amarah, "Siluman, kamu boleh di sini selama yang kamu mau." Jika pikiran lari maju dan mundur, izinkan pikiran lari maju dan mundur. Katakan kepada pikiran, "Kamu boleh lari kemanapun kamu mau, pikiran. Saya sepenuhnya puas." Hal itu menyingkirkan kekuatan yang membuat pikiran terus bergerak. Apakah kekuatan itu? Itu adalah ketidakpuasan, menginginkan sesuatu yang lain, ingin berada di suatu tempat yang lain, dan tidak benar-benar menginginkan apa yang terjadi di sini dan saat ini. Karena Anda telah menghakimi hal itu sebagai keliru,
tidak cukup bagus. Pikiran berkelana ke semua tempat dan Anda pikir hal itu tidak cukup bagus. Tetapi dengan kecukupan hati, hal itu baik-baik saja. Jadi, biarkan saja. Apa yang muncul akan berlalu. Pikiran akan melambat dengan sendirinya. Kecukupan hati menyibak si pelaku, dan hal itu sesungguhnya sangat sulit dilihat. Ketika Anda menerapkan kecukupan hati lebih dan lebih lagi, semakin dalam dan dalam, orang-orang mendapati bahwa ini adalah sebuah perkakas yang luar biasa dahsyat untuk membuat Anda memasuki samadhi yang mendalam. Jadi ketika Anda mengamati napas, Anda puas berada bersama si napas tua ini yang sedang Anda langsungkan saat ini. Sepenuh-penuhnya puas. Anda tidak pernah menginginkan hal lainnya dari seluruh dunia. Semua yang Anda inginkan hanyalah untuk berada di sini bersama si napas tua bangka ini. Cobalah itu. Itu disebut melepas. Kecukupan hati sepenuhnya ini seperti naik bis dan membiarkan segala sesuatu terjadi. Sepenuhnya melepas. Apa yang terjadi adalah si pelaku. Sesuatu yang menciptakan masalah telah terlihat. Mara, aku tahu kamu. Kamu adalah ketidakpuasan, pencari-cari kesalahan. Aku tidak akan mengikutimu. Aku tidak akan mengambil tawaranmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, silakan saja. Hal itu mengatakan kepada Mara bahwa dia telah terlihat. Dan Mara meloyor pergi dengan bahu terkulai sambil berkata, "Si biku memergoki aku." Maksud dari metafora itu adalah bahwa gangguan pergi dengan bahu terkulai. Pikiran menjadi teduh karena kecukupan hati. Tidak ada alasan untuk membuat pikiran bergerak. Pikiran tenang itu seperti perumpamaan Ajahn Chah tentang daun yang bergoyang-goyang di pohon. Kecukupan hati menyingkirkan angin ketidakpuasan, menyingkirkan tindakan, dan ketika angin disingkirkan, sedikit demi sedikit, lambaian daun semakin berkurang dan berkurang. Pikiran menjadi tenang, napas tenang, dan sebelum Anda mengetahuinya, Anda menyaksikan napas yang indah. Anda begitu puasnya berada bersama napas yang indah itu, dan kecukupan hati itu menjadi kecenderungan pikiran. Hal itu menjadi terteguhkan dalam pikiran. Anda akan menjadi begitu puasnya sehingga napas yang indah itu berubah menjadi sebuah nimitta. Tetapi Anda tidak memperdulikannya. Anda puas apakah nimitta datang atau pergi. Bagaimanapun lamanya nimitta ingin tinggal, dia boleh tinggal. Anda begitu puasnya. Anda tidak memaksakan apapun. Anda melepas. Anda tidak mengendalikan meditasi. Dan karena kecukupan hati itu, nimitta tidak bergerak. Dan karena nimitta tidak bergerak, nimitta membangkitkan lebih dan lebih banyak energi. Dan Anda masuk ke dalam jhana pertama. Kecukupan hati terus bekerja untuk mengatasi vitaka wicara. Dan kemudian kita memiliki kecukupan hati sepenuhnya dari jhana kedua. Itulah betapa jauhnya kecukupan hati dapat membawa Anda. Kecukupan hati adalah penangkal yang dahsyat bagi kegelisahan yang menggerakkan pikiran dan membuat pikiran bergoyang dalam jhana pertama. Kegelisahan itu disebabkan karena Anda mencari-cari kesalahan dan menjadi kritis. Para biku yang selalu kritis dan selalu mencari-cari kesalahan, baik dengan orang lain, dengan wihara, dengan ini atau itu, harus tahu bahwa mereka tidak akan pernah menemukan kecukupan hati di dunia. Mereka akan pergi ke wihara lainnya, tetapi mereka akan tetap membawa pikiran yang mencari-cari kesalahan itu. Dan begitulah mereka tidak akan puas berada di sana. Bahkan jika mereka dapat menemukan hutan jeta dan Buddha duduk di sana, mereka tidak akan puas di sana pula. Jadi pikiran yang mencari-cari kesalahan itulah lawan dari kecukupan hati.
Kecukupan hati sejati memiliki sebuah perasaan terhadapnya. Ketika Anda banyak mempraktekkan kecukupan hati dalam meditasi, itu bukan sekedar sebuah kata. Itu adalah seluruh wilayah di dalam pikiran, dan sebuah wilayah, sebuah tempat, sebuah jalan yang menuntun pada meditasi yang mendalam. Itu adalah sebuah kata yang sangat indah, dan semakin Anda merenungkannya, semakin Anda membolehkannya menuntun Anda. Semakin Anda mengetahui bagaimana dahsyatnya kecukupan hati sebagai sebuah jalan ke dalam meditasi yang mendalam. Kecukupan hati juga menunjukkan kepada Anda jalan dari seorang arahanta yang berkecukupan mutlak. Rintangan kukuca, penyesalan mendalam, sangatlah dekat dengan rintangan keraguan skeptis. Adalah penyesalan yang mendalam mengenai hal-hal yang telah Anda lakukan, yang seharusnya tidak Anda lakukan. Anda semua tahu cara menghentikan hal ini dengan pemaafan. Biarkan berlalu. Setiap orang membuat kesalahan di dunia ini. Tak ada seorang pun yang sempurna karena dunia pun tidak sempurna. Karena rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, dan winyana kanda tidaklah sempurna. Jadi apa yang Anda harapkan? Biku atau kangguru manapun sama saja. Mereka juga tidak sempurna. Mereka hanya kanda-kanda. Jadi maafkan dan lepaskan. Memang begitulah adanya. Kemalasan dan kelembaman. Kemalasan dan kelembaman adalah sebuah negativitas yang mencoba untuk melarikan diri dengan cara tidur. Ketika dulu saya mengunjungi penjara-penjara, karena penjara adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan bagi orang untuk mendekam di dalamnya, salah satu ungkapan yang umum adalah sejam tidur berarti sejam hukuman berkurang. Tetapi di wihara ini, sejam tambahan waktu tidur berarti sejam menyanyiakan kesempatan. Kemalasan dan kelembaman menunjukkan bahwa Anda benar-benar tidak menikmati apa yang sedang Anda kerjakan. Tidak ada kebahagiaan dalam latihan. Asubha kamathana, hal-hal yang memualkan, dapat begitu mudahnya menuntun pada kemalasan dan kelembaman. Kecuali Anda mengembangkan asubha ke titik di mana hal itu membangkitkan piti sukha. Berhati-hatilah di sana. Jika hal itu membangkitkan negativitas, pikiran akan cenderung masuk ke dalam kemalasan dan kelembaman. Jika Anda menikmati bermeditasi, setelah beberapa saat energi bangkit di dalam pikiran. Jangan selalu melihat ke arah jam, melainkan tataplah momen saat ini. Jam bisa menciptakan kemalasan dan kelembaman. Sekarang jam 10, jam 11, ini waktu tidur saya. Dan Anda mulai menguap. Jika Anda tidak melihat ke jam, siapa yang tahu jam berapakah sekarang? Pernah ketika saya masih sebagai umat awam, saya pergi ke ujung utara Norwegia di lingkaran kutub utara. Di sana terang hampir sepanjang siang dan malam. Dalam 24 jam, tidak ada banyak perubahan. Itu benar-benar membuat saya bingung. Saya tidak tahu kapan waktunya untuk tidur. Akan mengagumkan bila semua biku datang ke sana untuk retret musim hujan. Anda akan temukan bahwa Anda memiliki tambahan energi. Mengapa tidur ketika hari masih terang? Anda hanya akan tidur ketika tubuh memberitahu Anda bahwa tubuh benar-benar lelah. Bukan hanya karena gelap, ataupun karena ini adalah waktu tidur Anda. Itulah sebabnya mengapa di wihara ini kita tidak punya pertemuan pagi dan petang. Karena saya tidak ingin Anda menjadi tawanan jam. Saya ingin Anda bebas dari hal itu. Jadi ketika meditasi berlangsung dengan baik, teruskanlah. Dan ketika waktunya istirahat, istirahatlah. Terkadang, jika Anda terlalu banyak menekan diri Anda hanya akan terpuruk ke dalam kemalasan dan kelembaman. Jauh lebih baik jika kita memiliki kejernihan pikiran dan tidak begitu banyak meditasi, ketimbang sulit tidur dan memiliki pikiran yang tumpul sepanjang hari.
Waspadalah di sana. Saya pernah mengalaminya sendiri. Jika Anda mencoba mengurangi tidur sampai ke titik di mana ketika Anda bangun pada pagi hari, Anda terangguk-angguk atau jatuh tertidur saat duduk, itu berarti kurang tidur. Juga waspadalah untuk tidak tidur berlebihan. Lagi-lagi Anda mengalami kemalasan dan kelembaman. Luangkan waktu yang cukup untuk tidur, cukup makan, cukup berolahraga, dan cukup kebahagiaan dalam hidup Anda. Maka Anda tidak akan memiliki terlalu banyak kemalasan dan kelembaman. Orang-orang yang negatif sering mengalami kemalasan dan kelembaman. Mereka yang bersikap positif memiliki energi. Jika Anda mengalami kemalasan dan kelembaman, berikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah energi. Bawakan kesenangan ke dalam pikiran Anda. Bawakan sebuah asubha nimitta, sebuah objek penuh kebahagiaan ke dalam pikiran. Jika Anda menikmati melafalkan parita, lafalkanlah. Jika Anda menikmati berjalan-jalan, berjalan-jalanlah. Jika Anda senang duduk, duduklah. Jika Anda menikmati membaca, bacalah. Saya tidak berbicara mengenai kenikmatan indrawi, jadi jangan mulai berpikir mengenai perempuan. Saya tidak ingin memberitahu Anda siapa orangnya, tetapi salah satu biku di sebuah wihara di Thailand melakukan hal itu sekali. Dia bilang dia sama sekali tidak mengalami kemalasan dan kelembaman. Tidak ada kegelisahan. Tetapi itu bukanlah cara untuk mengatasi rintangan tersebut. Sebuah rintangan hanya digantikan oleh rintangan yang lainnya. Lakukanlah hal itu dengan objek yang sehat, yang membawa kebahagiaan dan sukacita. Jaga Nusati adalah salah satu favorit saya. Merenungi semua pengorbanan dan semua kebaikan yang telah saya lakukan. Seperti yang seorang biku ingatkan kepada saya hari ini, merenunglah pada semua orang hebat yang datang untuk ulang tahun saya, dan pada fakta bahwa mereka hadir, karena saya telah melakukan sesuatu bagi mereka. Saya memberikan sesuatu kepada mereka. Itulah sebabnya mereka datang. Itu adalah jaga saya, kedermawanan, dan memberi, yang menjadi sebabnya. Jadi Anda dapat merenungkan hal itu alih-alih pada sesuatu yang negatif. Mengapa ulang tahun saya terjadi selama retret musim hujan? Ini tidak adil. Mengapa tidak bisa pada waktu lain ketika kita sedang berkegiatan? Maka milikilah sikap yang positif untuk merenungi penyelidikan itu. Dan hal itu memberikan energi. Saya harus mengaku bahwa saya lupa melakukan hal itu. Jadi saya telah bersikap negatif terhadap ulang tahun saya. Tetapi saya mestinya melakukannya. Tidakkah hebat begitu banyak orang yang datang? Energi positif itu memberikan kebahagiaan dan sukacita untuk mengatasi kemalasan dan kelembaman. Jadi, kebahagiaan melalui sebuah asubha nimitta, apapun yang memberikan energi dan kebahagiaan, memperkuat pikiran. Keraguan skeptis. Dan terakhir adalah wicikicca, keraguan, yang merupakan lawan dari kemalasan dan kelembaman. Keraguan adalah terlalu banyak berpikir. Ketika Anda terlalu banyak berpikir, Anda akan selalu memiliki keraguan. Dimanapun ada pemikiran, hal itu akan berlangsung dalam dua cara. Awalan wi artinya pergi ke dalam sebuah percabangan. Ragu-ragu, jalan ini atau jalan itu, adalah dualitas. Ketika tidak ada dualitas, ada kesatuan pikiran, dan keraguan tidak dapat terjadi. Anda akan pasrah mengikuti instruksi demi instruksi. Terkadang, keraguan dapat muncul ketika kita merenungkan dhamma ketimbang merenungkan sang jalan. Kita merenungkan tujuan ketimbang merenungi jalan menuju tujuan tersebut. Jalan menuju tujuan itu benar-benar jelas. Setiap orang setuju pada hal itu, terutama dalam tradisi kita. Tetapi orang memiliki perbedaan pendapat pada apa yang sebenarnya Anda lihat ketika Anda berada di sana. Adalah sebuah pemborosan waktu memiliki perbedaan-perbedaan pendapat tersebut. Tibalah di sana dahulu, dan lalu lihatlah oleh Anda sendiri.
Jadi jangan membuang-buang waktu dengan ragu-ragu mengenai tujuan dan apa yang terjadi di sana. Anda cukup tahu itu akan menjadi baik. Buddha telah ke sana dan berkata bahwa Nibbana adalah tempat yang baik untuk dituju. Jadi ikutilah sang jalan dan miliki keyakinan bahwa ini adalah jalan para Arya. Ini adalah jalan yang Anda lihat di suta-suta. Ini adalah jalan yang menuntun ke Nibbana. Ini adalah sebuah jalan bertahap, yang berarti secara bertahap akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dengan lebih banyak kekuatan, kebahagiaan, dan kedalaman lebih dan lebih. Anda merasakan bahwa Anda lebih dekat dan lebih dekat pada sesuatu yang sangat mengagumkan, sangat luar biasa, dan membebaskan. Anda menjadi lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada apa yang selalu Anda inginkan. Semakin Anda bermeditasi, semakin dekat Anda jadinya, dan semakin yakin Anda bahwa ini adalah sang jalan. Wicikicca diatasi secara bertahap, melalui praktek, pengalaman dari apa yang terjadi, dan pada akhirnya Anda mengalami pengalaman pertama Anda akan sebuah jhana. Dan semua keraguan mengenai apa yang perlu Anda lakukan biasanya telah dicampakkan. Anda benar-benar melihat apa yang sedang terjadi dengan tubuh dan pikiran ini. Semua keraguan telah berlalu. Anda tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada kekacauan, goyangan, kebimbangan. Inilah yang harus kulakukan. Kesanalah dan lakukanlah. Kesimpulan. Ada 5 rintangan pada praktek meditasi kita. Apapun yang menghentikan Anda dari menikmati meditasi yang paling dalam, pastilah salah satu dari 5 rintangan tersebut, atau kombinasi dari mereka. Jika itu adalah sebuah kombinasi, salah satunya akan menjadi dominan. Jadi jangan jadi bling satan. Ketahuilah halangan tersebut, ketahuilah obatnya, dan terapkanlah. Dalam menerapkan pengobatan, Anda juga akan mempraktekkan Dhammanussati, Satipatthana yang pertama. Mengetahui apakah gerangan rintangan-rintangan ini. Alasan mengapa Dhammanussati menuntun pada pandangan cerah yang mendalam adalah karena rintangan ini adalah bentuk halus dari nafsu, bentuk halus dari kemelekatan. 5 rintangan adalah perwujudan dari hal-hal itu. Orang-orang di dunia mengatakan segala macam hal-hal bodoh mengenai apa itu kemelekatan, apa itu nafsu. Di sini Anda melihatnya melalui pengalaman langsung. Apakah hal-hal itu? Anda tidak hanya membaca menu, Anda merasakan makanannya. Anda melihat apakah nafsu itu dan bagaimana jahatnya nafsu itu. Bagaimana sulit menyingkirkannya. Benar-benar licin. Tetapi begitu Anda benar-benar melihat langsung, hal itu menuntun pada pembasmian 5 rintangan. Masing-masing dari 5 rintangan itu adalah sebuah perwujudan dari nafsu. Sekali Anda melihatnya, Anda memahami bagaimana hasrat itu begitu dalamnya. Mengapa hal itu begitu sulit dicabut dan mengapa jalan untuk mencabutnya hanya melalui praktek jalan mulia berfaktor 8 yang berpuncak di dalam jhana-jhana. Jadi inilah pandangan cerah yang Anda dapatkan melalui perenungan 5 rintangan tersebut. Ketahuilah mereka dengan sebegitu baiknya sehingga Anda mengenal mereka sepenuhnya. Anda mengetahui penangkal racunnya dan Anda menjadi orang seperti yang mereka katakan dalam suta-suta, mampu memasuki jhana-jhana tanpa kesulitan, tanpa masalah, dan dengan mudahnya. Anda tahu jalan masuknya, rintangan-rintangannya, pengobatannya, jadi mengapa mesti ada kesulitan? Tolong camkan kata-kata ini dalam benak dalam 2 atau 3 minggu berikutnya. Fokuslah pada praktek yang menuntun kepada jhana dan jalan Anda akan memiliki beberapa pandangan cerah yang sangat berdaya mampu ke dalam sifat dari nafsu dan kemelekatan. Jadi camkan kata-kata ini dan semoga mereka menghasilkan buah-buah dalam praktek Anda. Catatan. 1. Samadhi. Perhatian sinambung pada sebuah objek. 2.
Sila, kebajikan atau moralitas. 3. Panya, kebijaksanaan. 4. Winaya, aturan disiplin monastik. 5. 5 rintangan. 1. Nafsu indrawi. 2. Niat buruk dan kemarahan. 3. Kemalasan dan kelembaman. 4. Kegelisahan dan penyesalan. 5. Keraguan. 6. Jhana, keadaan meditasi melepas yang mendalam. 7. Papanca, pelipat gandaan, diversifikasi atau penyebaran. Juga berlaku untuk hal-hal duniawi. 8. Awijja, delusi atau kegelapan batin, berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang 1. Penderitaan, 2. Sebab penderitaan, 3. Padamnya penderitaan, 4. Jalan menuju padamnya penderitaan. 9. Sotapanna, pemenang arus, tataran pencerahan pertama. Orang yang telah pasti mencapai pencerahan sempurna paling banyak dalam waktu 7 masa kehidupan. 10. Anagami, yang tak kembali, orang yang telah mencapai tataran pencerahan ketiga. 11. Arahanta, yang tercerahkan sempurna. 12. Khandha, 5 kelompok yang mana Buddha memasukkan semua fenomena batin dan jasmani dari eksistensi. Dimodifikasi dari Buddhist Dictionary, yaitu tubuh, rupa, perasaan, wedana, persepsi, sanya, bentukan batin, sangkara, dan kesadaran, winyana. 13. Sutta, khotbah Buddha atau salah satu siswa utamanya seperti yang tertulis di kanon Pali. 14. Kuti, pondok biku. 15. Sangsara, lingkaran kelahiran berulang, harfiah mengembara. 16. Nibbida, keengganan, kemuakan atau kejemuan terhadap, terutama, lingkaran eksistensi sangsara. Ini adalah sebuah konsekuensi dari pandangan cerah yang mendalam dan tidak berkenaan dengan keadaan pikiran yang tidak sehat. 17. Asubha, tidak indah, kadang diterjemahkan sebagai menjijikan. Persepsi dari ketidakmurnian, kejijikan, dan kecacatan. Perenungan terhadap 32 bagian tubuh. 18. Dana, kedermawanan, juga digunakan untuk mengartikan persembahan makanan dan keperluan lainnya yang diberikan kepada komunitas monastik. 19. Kamma, aksi atau aktivitas yang diciptakan oleh niat. 20. Anapanasati, kesadaran pada napas, meditasi pernapasan. 12 langkah pertama anapanasati. Langkah 1, merasakan napas panjang. Langkah 2, merasakan napas pendek. Langkah 3, merasakan keseluruhan napas. Langkah 4, menenangkan napas. Langkah 5, membangkitkan sukacita. Langkah 6, membangkitkan kebahagiaan. Langkah 7, mengalami napas sebagai sebuah objek batin. Langkah 8, meneguhkan sukacita dan kebahagiaan. Langkah 9, mengalami pikiran. Langkah 10, mengkilapkan nimitta. Langkah 11, memberlangsungkan nimitta. Langkah 12, membebaskan pikiran. 21. Nimitta, suatu tanda, karakteristik. Dalam konteks meditasi Buddhis, suatu tanda batin. 22. Vitakka, salah satu faktor jhana pertama, pergerakan subverbal pikiran terhadap kebahagiaan atau piti sukha. Wicara, penggenggaman subverbal pikiran terhadap kebahagiaan. 23. Piti sukha, sukacita dan kebahagiaan yang lahir dari melepas, faktor-faktor 2 jhana pertama. 24. Nibbana, harfiah berarti padam, seperti padamnya nyala api. Tujuan akhir para Buddhis, penghancuran keserakahan, kebencian, dan hayalan, jadi merupakan akhir segala derita. 25. Arya, yang suci, makhluk yang telah mencapai salah satu dari 4 tataran kesucian. 26. Dhammanusati, perenungan terhadap Dhamma. 27. Satipatthana, fokus-fokus kesadaran. Ada 4 fokus, tubuh, perasaan, pikiran, dan objek-objek pikiran. Demikianlah, selesai sudah saya bacakan bab 16, 5 rintangan. Pada part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 17,
Fokus kesadaran berfaktor 4. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ